Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita saat ini tanggal 12 Agustus 2025 mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pekerja sosial. Tema yang diangkat pada siang hari ini adalah penerapan model penguatan modal sosial dalam praktik pekerjaan sosial bagi perbaikan kondisi sosioekonomi keluarga miskin yang berlangsung dari pukul 13.15 sampai 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang akan menjadi narasumber pada siang hari ini, alhamdulillah telah hadir Bapak Dr. Abu Hurairah MSI. Baiklah, kita akan sampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian pengantar webinar dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Pekerja Sosial Indonesia, Bapak Profesor Dr. Yusman Iskandar MS, kemudian paparan dari Dr. Abu Hurairah MSI, kemudian tanggapan khusus, mudah-mudahan nanti hadir dari Pak Binsar Siregar dan juga Ibu Siti Ana, kemudian tanggapan umum, jawaban narasumber, kesimpulan, dan penutup. Baik, kita mulai saja dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Pekerja Sosial Indonesia, kami persilahkan untuk menyampaikan pengantar webinar. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima Kang Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pertama, mari kita mengucapkan syukur kita kehadirat Allah SWT dalam pada siang hari ini, insya Allah ya kita akan menyelenggarakan kegiatan ilmiah pengembangan kompetensi pekerja sosial profesional, dan temanya hari ini adalah penerapan model penguatan penguatan modal sosial ya dalam praktek pekerjaan sosial. Pak Dr. Abu Hurairah sebagai narasumber, yaitu beliau ini sedang diproses guru besarnya ya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama dimudahkan Allah sehingga beliau dapat memperoleh guru besar dalam ilmu pekerjaan sosial. Kemudian beliau juga adalah mantan ketua program studi ilmu kesejahteraan sosial di FISIP Unpas, dan sekarang beliau sebagai dosen biasa dan juga mengajar di berbagai perguruan tinggi dan terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan penelitian, pengkajian dan penyusunan model yang dilakukan oleh pemerintah ya, daerah maupun pemerintah pusat. Hatur nuhun Kang Abu Hurairah ya. Teman-teman jawat social worker yang saya hormati, saya sebelum menyampaikan ini saya ucapkan terima kasih dulu kepada Kang Agus sebagai Ketua Umum YAPSI yang telah mempersiapkan ya webinar ini ya, dengan jajarannya. Mudah-mudahan kebaikan ini mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sejawat social worker yang saya hormati di seluruh Indonesia, tema hari ini sebetulnya tema yang berkaitan betul ya dengan bagaimana pekerja sosial melihat ya bahwa pengembangan masyarakat ataupun pemecahan satu isu-isu publik yang berkaitan dengan pendekatan ilmu dan profesi pekerjaan sosial itu harus memperhatikan tidak hanya klien tapi juga adalah lingkungan sosialnya. Dan salah satu unsur aspek yang berkaitan dengan lingkungan sosial itu adalah modal sosial. Nah,
kalau kita ingin melihat modal sosial ini, sebetulnya modal sosial ini merupakan satu tatanan ya, satu tatanan yang mengatur perilaku ya warga masyarakat ya setempat ya untuk melakukan berbagai aktivitas dengan menggunakan sumber daya dan melakukannya secara bersama ya untuk tujuan-tujuan uh, kebaikan dan kesejahteraan mereka. Nah, tentu di Indonesia misalnya kalau kita ingin uh, melihat ini modal sosial ini, maka kita harus melihat bagaimana modal sosial ini dalam perspektif penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam ya. Nah, saya ingin mengatakan begini bahwa fokus penanganan masalah pada klien itu satu pendekatan yang salah dan tidak akan pernah berhasil. Nah, oleh karena itu maka faktor-faktor yang terdapat pada lingkungan sosial di mana klien itu berada atau yang berkaitan dengan masalah klien harus didayagunakan, ya harus dikembangkan, kemudian digunakan ya dalam rangka baik pengembangan masyarakat ataupun pemecahan masalah. Nah di Indonesia bagaimanapun juga kita harus menerima bahwa warga masyarakat Indonesia yang mayoritas agama Islam terikat betul dengan ajaran agama Islam yang mengatur ya berbagai macam ketentuan-ketentuan tentang hukum syariah ataupun ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hubungan-hubungan sosial antar manusia satu sama lain ya. Di samping tentunya adalah soal-soal yang berkaitan dengan tauhid. Soal hal yang paling utama adalah tentang tauhid. Nah, kalau kita lihat dari situ, maka umat Islam itu dia mempunyai satu institusi yang sudah bergerak, sudah ada sejak agama ini ada, yaitu institusi tersebut adalah badan-badan zakat, infak sodakoh, ya, badan-badan infak sodakoh, ya. Nah, di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ya, pada saat itu negara negara Islam yang ada di pimpinan Khalifah Umar bin Khattab itu sudah sangat luas sekali, sudah melewati Jazirah Arab, sudah sampai ke Afrika Utara, ya, Mesir, Afrika Utara, bahkan sudah sampai ke Pakistan, ya, dan sebagian lagi di bekas Uni Soviet, ya. Nah, pada saat itu tidak ada, ya, hal-hal yang berkaitan dengan eksplorasi atau eksploitasi tambang, emas, minyak, ya, ataupun penarikan pajak, ya, sudah ada. Nah, Umar bin Khattab, ya, sebagai khalifah, ya, dia mengikuti betul tentang ketentuan-ketentuan syariah, yaitu ada kewajiban bagi umat Islam ya untuk mengeluarkan zakat, ya, zakat bagi mereka yang mampu dan sudah sampai pada nisabnya. Dan zakat ini sangat beragam sekali jenisnya. Nah, ada zakat, ya zakat harta, zakat zakat yang paling mudah itu adalah zakat perdagangan, ya, karena di masa lalu masyarakat itu di Arab itu juga berkaitan terlibat dengan kegiatan perdagangan. Zakat perdagangan ini siapapun yang melakukan jual beli dan kegiatan yang semisal dengan itu, ya, sesuai dengan hukum Islam, dia wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari modal setiap kali dia melakukan transaksi kegiatan jual beli tersebut. Nah, ini sangat besar sekali ya penerimaan Baitul Mal ya dari pemerintahan oleh Pak Abu Bakar dari zakat jual beli atau perdagangan. Nah, kemudian juga belum lagi zakat tentang perhiasan emas ya, dan perak ya. Untuk dipakai saja sebelum dipakai perhiasan emas itu
maka harus dikeluarkan dulu zakatnya 2,5%. Nah, kalau misalnya saja zakat emas tersebut disimpan, maka setiap tahun ya sudah sampai nisabnya, maka dia harus mengeluarkan zakat 2,5%. Nah, belum lagi nanti ada zakat dari pertanian yang diairi, yang sebesar diairi dengan mudah itu sebesar 10% setiap panen, dan demikian juga zakat pertanian yang sulit diairi, maka per panen 5%. Nah, demikian juga ada zakat jenis lain, pertambangan ya, dan lain semacamnya. Nah, oleh karena itu semua ya kegiatan pemerintahan ya pada masa Khalifah Abu Bakar itu sebagai kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dikembangkan oleh Abu Bakar Siddiq, kemudian diperbesar ya, diperluas oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab adalah salah satu khalifah pertama yang menyusun ya RAPBN ya, RAPBN, dan kemudian membuat pembelanjaan bagi negara Islam itu dari RAPBN yang bersumber yang nomor satu itu dari zakat. Nah, yang kedua itu dari sodakoh dan infak. Sodakoh itu tidak terikat apapun ya, mau kaya mau miskin, kalau dia bersodakoh dia bisa, infak juga seperti itu. Nah, selain itu juga memang ada beberapa beberapa penerimaan lain ya yang diterima, misalnya saja dari pampasan perang ya, kemudian juga dari mereka yang hidup di bawah naungan negara Islam, kemudian mereka bukan Muslim, maka mereka dikenakan kewajiban, yaitu membayar semacam iuran pajak seperti itu, yang tidak seperti pajak seperti sekarang gitu ya. Nah, karena itu kita lihat bagaimana roda pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan atau pelayanan itu dilaksanakan dengan modal sosial yang bersumber dari ketentuan agama. Nah, sekalian, oleh karena itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab hampir nyaris ditemukan orang-orang miskin di wilayah yang sangat luas tersebut. Ya. Nah, jadi saya ingin mengatakan Indonesia itu adalah penduduknya yang mayoritas Islam. Namun yang jadi persoalan sekarang adalah kewajiban-kewajiban zakat itu tidak dinyatakan dalam hukum positif berupa undang-undang. Yang ada itu adalah undang-undang manajemen zakat. Jadi karena ada undang-undang manajemen zakat, maka didirikan badan amil zakat yang mereka berusaha mencari mengumpulkan zakat dari orang-orang Islam yang mau mengumpulkan kepada mereka. Jadi tidak ada kewajiban. Nah, karena itu maka tidak ada penerimaan zakat ya, infak sedekah yang signifikan ya. Karena tidak ada kewajiban-kewajiban yang diatur seperti itu. Nah, bedanya memang kaum muslimin sekarang dengan di masa Abu Bakar dulu, Umar ya. Mereka itu walaupun tidak ada undang-undang, tapi kalau mereka lihat kewajiban agama itu bersumber dari kitab suci Al-Quran, mereka membayar gitu kan, mengeluarkan. Jangan umat Islam sekarang ini, walau Al-Qurannya sama, hadisnya sama, namun mereka tidak seperti itu. Ini barangkali persoalan yang terjadi sekarang. Karena itu jumlah yang membayar zakat infak sedekah mungkin belum besar ya, kemudian juga manajemennya juga belum tertata baik, mungkin jadi tertumpang tindih. Demikian juga mungkin penyaluran ya zakat infak sedekah itu yang sudah ditentukan dalam surat Taubat ya, itu sudah ditentukan peruntukannya, seperti untuk fakir miskin ya, kemudian untuk fisabilillah ya, kemudian untuk mu'alaf dan lain semacamnya. Ketentuannya sudah ada sebetulnya. Nah, kalau hari ini difokuskan bagaimana untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga miskin, saya kira ya zakat itu adalah modal sosial yang paling
kuat yang dimiliki oleh umat Islam, ya, karena terikat dengan ajaran agamanya. Barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat, ya, kemudian hartanya itu akan menjadi, ya, menjadi bencana bagi dia, ya, dalam kehidupan di akhirat nanti. Nah, saudara sekalian, karena itu barangkali yang saya ingin tekankan begini, mungkin ke depan kita harus memperlihatkan, jangan kita mengembangkan modal sosial yang kira-kira bersifat abal-abal, yang tidak jelas itu. Yang tidak jelas ketentuan hukumnya, yang tidak jelas tatanannya, ya. Ya, seperti anjuran gotong royong, ya, segala macam. Kita harus cari modal sosial yang betul-betul punya pijakan yang kuat dari ajaran agama. Ya, itu pertama. Yang kedua, kalau memang ada dari ketentuan hukum adat, itu juga bisa saja diambil. Nah, misalnya ketentuan hukum adat itu di masa ya beberapa puluh tahun yang lalu, ya, ada gotong royong untuk mengumpulkan beras, ya, atau padi, ya, secara sukarela yang digunakan sebagai sistem jaminan sosial bagi masyarakat desa untuk membiayai, membantu fakir miskin, janda-janda, dan juga untuk keperluan modal pertanian mereka. Nah, hal yang paling penting lagi yaitu bagaimana kita menghilangkan sikap, ya, ketergantungan, ya, keluarga miskin pada sumber bantuan dari negara. Ya, jangan sampai mereka hidup dalam ketergantungan yang sangat lama dari negara. Bagaimanapun juga seharusnya tidak sampai 5 tahun mereka yang menerima bantuan itu harusnya sudah berakhir, ya. Ini sudah lebih dari 15 tahun kita masih terus seperti itu. Nah, yang persoalan kedua yaitu bagaimana kita memandirikan keluarga miskin. Yang mendirikan keluarga miskin ini adalah bagaimana agar semua anggota keluarga itu punya pekerjaan yang diawali dengan punya keahlian, ya, kecakapan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan nafkah bagi mereka. Nah, persoalan lainnya adalah manajemen penghasilan. Manajemen penghasilan artinya mereka harus mulai belajar menata penghasilannya. Penghasilan itu harus digunakan untuk makan dan untuk perluan yang sangat penting sekali. Dan mereka harus belajar tidak belanja. Kalau misalnya keluarga miskin untuk makanan lauk pauknya mereka belanja, jajan segala macam, maka itu tidak akan membuat perubahan apa-apa. Di masa lalu, hampir semua orang ibu-ibu rumah tangga itu memasak makanan untuk keluarganya, dengan demikian hemat sehingga mereka dapat menyimpan uang, bisa menabung dan semacamnya. Nah, gaya hidup yang bersifat konsumerisme yang melanda keluarga di Indonesia ini harus mulai kita bongkar, ya. Bagaimana membangun kemandirian keswadayaan. Itu saja mungkin pengantar dari saya buat Kang Abu, ya. Ya, saya kira semoga apa yang disampaikan Kang Abu ini menjadi dasar kuat bagi kita untuk melakukan praktek pekerjaan sosial dengan tekanan kita untuk membangun keswadayaan dan kemandirian keluarga miskin dalam kehidupan sosial ekonomi mereka di masa yang akan datang. Mohon maaf, terima kasih Kang Agus, Kang Abu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Maaf, saya batuk. Mohon maaf ya Kang Agus, saya batuk, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Agus. Ya, Kang Agusnya mungkin, ya. Sibuk ya Kang Agusnya, Prof. Ya, silakan begini. Kalau begitu saya ambil aja sebentar. Silakan Kang Abu. Ya. Silakan Kang Abu Hurairah untuk beliau sedang diklat ini. Ya, silakan Kang Abu untuk memulai paparan ini. Ada waktu mungkin sekitar 30 sampai 45 menit Kang Abu, ya. Sudah itu kita diskusi. Mangga Kang Abu, silakan. Ya, terima kasih Prof. Yusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang menuju sore, Prof. Yusman,
juga bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Ini Kang Agus lagi sibuk, ya. Di sini ada Ibu Darwanti, ada Teh Imi, ada Pak Agus Elia, kemudian ada Pak Uji, ya, Mahedi Naulib, juga mungkin yang lain. Ini Prof. Yusman, Prof. Padil ini kesulitan untuk bisa masuk Zoom, katanya gagal terus ini. Padahal tadi sudah di apa passwordnya sudah di kata sandinya sudah diberi tadi sebetulnya. Ya, Ya, mungkin langsung saja ini langsung saja. apa namanya webinar untuk bulan ini. Saya ingin menyampaikan terkait dengan sebuah model penguatan modal sosial, ya, terutama kaitannya dengan bagaimana untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin, begitu, seperti itu. Dan nanti dikaitkan dengan ketahanan pangan, begitu. Karena apa namanya isu-isu kemiskinan, kemudian ketahanan pangan, kemudian juga kesehatan, terutama terkait dengan obat-obatan dan peralatan, kemudian juga kemaritiman, ya, itu menjadi isu sentral selama ini, isu sentral untuk riset-riset nasional, seperti itu. Baik, langsung saja. Saya share screen. Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah. Sudah, ya? Sudah, ya. Bagus. Baik. Ini judulnya adalah penerapan model penguatan modal sosial dalam praktek pekerjaan sosial bagi perbaikan kondisi sosial ekonomi keluarga miskin, yang nanti akan dikaitkan juga dengan ketahanan pangan, ya. Karena ketahanan pangan, kemiskinan ini masih menjadi isu sentral, ya, baik dalam kajian-kajian atau penelitian, juga dalam praktek pekerjaan sosial. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu pengantar, kemudian modal sosial dalam perspektif pekerjaan sosial, kemudian juga kemiskinan, dan ini terakhir, nanti di bagian terakhir ada model penguatan modal sosial yang ada kaitannya dengan juga rumah tangga miskin atau keluarga miskin, khususnya dalam ketahanan pangan. Nah, saya mulai dari pengantar di sini bahwa modal sosial itu merupakan elemen yang terkandung dalam masyarakat yang mempengaruhi kualitas hidup individu dan juga keberlangsungan masyarakat. Jadi sudah banyak dilakukan kajian dan praktek-praktek, ya, praktek pekerjaan sosial, terutama dikaitkan dengan penanggulangan kemiskinan, ya. Nah, sebetulnya konsep modal sosial itu telah digunakan oleh Lida Johnson Hanipan tahun 1916, ya, 1916. Hanipan itu pertama kali menjelaskan modal sosial berkaitan dengan keterlibatan personal maupun kohesi sosial terkait dengan dukungan yang diberikan ke sekolah-sekolah di lingkungan perdesaan, serta membawa penyatuan berbagai nilai seperti saling simpati, kemudian interaksi sosial, dan etika baik. Nah, ini dimulai dari sekolah-sekolah, gitu, ya. Nah, padahal sebetulnya juga para perintis konsep tentang modal sosial
itu kita nanti akan kita bahas juga bagaimana konsep-konsep modal sosial dari para perintis ya, seperti Robert Putnam ya, kemudian juga Pierre Bourdieu, ini filsuf Prancis juga sosiolog Prancis, kemudian juga yang lainnya ya. Nah, mungkin juga bisa disebut misalnya Francis Fukuyama dan lain-lain, John Field gitu ya, itu juga para pelopor, para apa namanya konsep, para apa namanya perintis ya, para perintis kemudian yang concern sekali dalam kajian-kajian modal sosial atau social capital. Nah, saat ini banyak para peneliti dan praktisi yang menjadikan modal sosial sebagai fokus penelitian dan praktek pekerjaan sosial, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Nah, ini sudah banyak ya kajian-kajian atau riset-riset dan juga praktek pekerjaan sosial di mana modal sosial ini dijadikan sebagai tema sentral, terutama dalam penanggulangan kemiskinan. Nah, ini pendekatan konsep modal sosial ini yang terkenal ya, terutama Pierre Bourdieu, kemudian juga James Coleman, ya, ini kemudian juga Robert Putnam, ya. Ini mulai dari definisi yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu itu adalah bahwa modal sosial ini sebagai sumber daya yang menyediakan akses untuk komunitas. Jadi sumber daya ini juga banyak, Bapak Ibu sekalian. Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada sumber daya kelembagaan, ada sumber daya ekonomi, dan lain-lain. Kemudian tujuannya adalah untuk menjamin modal ekonomi. Nanti kaitannya dengan tadi bahwa modal sosial ini juga digunakan untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama dalam hal ini adalah masyarakat miskin. Kemudian tingkat analisisnya adalah individu dalam sebuah kompetisi kelas ya. Kemudian juga James Coleman ini mendefinisikan modal sosial ini sebagai aspek struktur sosial di mana para aktor dapat memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kepentingan mereka. Ini relevan ya dengan pekerja sosial yang salah satu ciri khasnya adalah bagaimana pekerja sosial harus bisa mendayagunakan dan memanfaatkan modal sosial khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yusman sebagai pengantar, itu betapa pentingnya modal sosial ini didayagunakan dan dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial, dalam hal ini terutama dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Kemudian tujuannya adalah menjamin modal sosial dan tingkat analisisnya adalah individu di dalam keluarga dan komunitas. Kemudian juga Robert Putnam ini langsung menyebut komponen atau unsur-unsur dari modal sosial, yaitu kepercayaan, trust, kemudian norma-norma dan jaringan sosial. Nanti akan pada slide selanjutnya akan kita bahas bagaimana jaringan sosial itu menjadi bagian yang penting sebagai modal sosial yang digunakan untuk menangani masalah sosial, dalam hal ini adalah masalah kemiskinan. Kemudian tujuannya adalah menjamin demokrasi dan efisiensi ekonomi, sedangkan tingkat analisisnya adalah daerah dalam suatu konteks nasional. Ya. Nah, ini tipe-tipe modal sosial ini terkenal, ini Narayan ini seorang saintis dari India yang terkenal membagi tipe-tipe modal sosial ini ke dalam tipe yang bonding, bridging, kemudian linking. Ya, ini penjelasannya di bawah ini. Ya, ini dari Narayan, ini saintis India yang juga terkenal. Ada bukunya yang terutama terkait dengan COMDEP ya, Community Development. Ini lumayan terkenal dari Narayan ini. Nah,
Yang pertama adalah tipe modal sosial menurut Narayan ini adalah jenis modal sosial yang mengikat bonding. Artinya terjalin hubungan yang kuat dalam keluarga, kelompok pertemanan, kelompok etnis, klub ya atau klub gitu ya. Hubungan yang menjamin kohesi yang kuat dalam kelompok dan menentukan konsolidasi nilai dan norma. Kemudian yang kedua adalah yang bridging, ini adalah jenis modal sosial yang menjembatani, yang didasarkan pada hubungan antar kelompok-kelompok yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah yang linking, jenis modal sosial yang menghubungkan, yang dihasilkan oleh hubungan vertikal antara individu dengan status sosial yang berbeda. Misalnya antara masyarakat miskin dengan orang-orang yang mempunyai posisi penting di lembaga publik atau organisasi lain. Nah ini jejaring sosial yang mampu menghubungkan individu satu dengan yang lainnya. Betapa ini pentingnya jaringan sosial ini. Makanya ini para pakar itu memasukkan bahwa jejaring sosial itu masuk ke dalam unsur atau komponen dari modal sosial. Nah ini. Nah, di mana modal sosial ini sebetulnya salah satu jenis dari modal komunitas, gitu ya. Ada modal komunitas ini. Modal komunitas ini ada 4, ada modal manusia ya, human capital. Ini maksudnya adalah kemampuan personal ya, baik dari pendidikannya, pengetahuannya, kesehatannya, keahlian dan lain-lain. Kemudian juga dari produce economic capital ya, modal ekonomi yang memproduksi ini aset ekonomi, sumber daya dan aset finansial, kemudian juga natural capital. Ini modal alamiah sebagai contoh sinar matahari, cuaca, air, flora dan fauna, sumber energi, tanah dan lain-lain. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan modal alamiah. Saya pernah melakukan penelitian di Palu ya, di Palu, Sigi ya, ininya di Kabupaten Sigi, sebelahnya Palu. Kemudian juga di apa namanya di Lebak ya, di Lebak Banten. Itu meneliti tentang social mapping ya, pemetaan sosial untuk tenaga panas bumi itu ya, beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah ini sebelum gempa Palu ini 2013 begitu ya. Jadi saya bersama teman-teman dari sosiologi UIN, kemudian juga banyak teman-teman dari geotermal ITB ya, mahasiswa yang baru lulus S2 geotermal ya, panas bumi itu. Saya baru mengetahui bahwa hampir 50% ternyata tenaga panas bumi itu ada di Indonesia. Dan baru dimanfaatkan sekitar 6%. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, tenaga panas bumi di dunia ini justru sebagian besar, hampir 50% itu ada di Indonesia dan baru dimanfaatkan sekitar 6%. Nah ini betapa kayanya Indonesia dengan sumber daya alam seperti itu ya. Kemudian yang social capital yang kita bahas khususnya untuk hari ini, social capital ini terdiri dari unsur-unsur ya, norma-norma atau nilai, trust, reciprocity itu hubungan timbal balik itu ya, kemudian norma sosial lainnya, partisipasi jaringan dan proaktivitas. Nah, sedangkan modal sosial ini ya, menurut unsurnya ada partisipasi ya, kemampuan untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial. Jadi tidaklah merupakan sebuah modal sosial kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat. Kemudian adalah reciprocity ya, saling tukar kebaikan antar individu dan kelompok, kemudian juga trust, sikap saling mempercayai di masyarakat agar bersatu, kemudian norma sosial, sekumpulan aturan yang tumbuh dalam masyarakat, kemudian seperti gotong royong dan lain-lain, ini nilai ide turun-temurun yang dianggap benar dan penting. Kemudian tindakan proaktif, keinginan terlibat dalam kegiatan masyarakat. Inilah berarti ada
sekitar 6 unsur ya modal sosial gitu ya. Nah, modal sosial dalam perspektif pekerjaan sosial ini bahwa modal sosial ini adalah sebagai relasi kemanusiaan ya, human relationship, kewajiban dan pertukaran sosial, social obligation and reciprocity, serta solidaritas dan komunitas sosial. Bahkan Jim Ive ini seorang ahli pekerjaan sosial yang dulu itu dosen dari Curtin University Australia. Buku-bukunya banyak ya, terutama terkait dengan COMDEV, Community Development, dan yang terakhir itu bukunya terkait dengan social work and human rights, ya, social work and human rights, pekerjaan sosial dan hak asasi manusia. Itu bagus sekali. Beliau ini adalah sebetulnya saintis dunia masuknya, walaupun di Australia, di Curtin University, sekarang sudah pensiun dan pernah diundang oleh kami ya, pernah diundang oleh kami, 3 perguruan tinggi mengundang Jim Ive ini, yaitu di Unpad, di Poltek Esos ya, dulu masih STKS, kemudian di Unpad sendiri. Beliau membahas tentang social work and human rights ya, pekerjaan sosial dan hak asasi manusia. Jim Ive ini, jadi terkenal sebetulnya ahli COMDEV beliau ini ya. Sudah tua tapi masih tetap energik seperti itu ya, Jim Ive ini. Nah, menurut Jim Ive, modal sosial ini adalah sebagai perekat atau glue ya bagi kehidupan masyarakat bersama. Aspek-aspek modal sosial tersebut merupakan hal yang sangat penting dan menentukan bagi kehidupan masyarakat ya. Nah, ini modal sosial juga dalam perspektif pekerjaan sosial. Ini bahwa modal sosial adalah konsep ilmu sosial yang digunakan dalam praktek pekerjaan sosial makro untuk menggambarkan peran hubungan manusia, konektivitas, dan jaringan dalam proses perubahan yang direncanakan. Ini sebetulnya modal sosial ini sebagai konsep sosiologis yang menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memahami hakikat pekerjaan sosial yang berorientasi komunitas. Jadi jelas di sini bahwa modal sosial ini memang kaitannya dengan pengembangan masyarakat, dengan praktek pekerjaan sosial makro, khususnya terkait dengan komunitas atau society masyarakat. Seperti itu. Nah, Robert Putnam menyatakan bahwa bangsa yang memiliki modal sosial tinggi akan cenderung lebih efisien dan efektif menjalankan berbagai kebijakan untuk menyejahterakan dan memajukan kehidupan rakyatnya. Itu jelas ya, Robert Putnam punya concern terkait dengan modal sosial. Betapa pentingnya modal sosial ini hingga beliau bisa menyatakan bahwa ini modal sosial ini berperan penting dalam mensejahterakan dan memajukan kehidupan masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ini menyampaikan ini karena bagian penting juga bagaimana untuk bisa meningkatkan kapabilitas pekerja sosial dalam praktek pekerjaan sosial. Ini sebetulnya pemikiran ini adalah pemikiran dari Neo dan Chen. Geraldine Chen nama lengkapnya ya, Neo Geraldine Chen, itu pengalaman Singapura dalam buku Dynamic Governance ya, tata kelola pemerintahan, itu pengalaman Singapura, dan buku ini diterbitkan tahun 2007 yang tadi berjudul Dynamic Governance. Ini pengalaman Singapura ini bagus sekali ya, dan sebetulnya bisa kita pelajari bagaimana Singapura menjadi negara yang maju dan itu punya karakteristik ya, seperti yang digambarkan di dalam buku Dynamic Governance yang ditulis oleh Neo dan Chen. Ada 3 thinking ya, 3 pemikiran. Yang pertama adalah thinking ahead, bahwa thinking ahead ini perlunya berpikir visioner, berpikir ke depan.
yang diterjemahkan ke dalam kebijakan, program, dan aktivitas yang terukur dan dibiayai. Jadi ini pemikiran thinking ahead ini adalah penting ya bagi pekerja sosial. Dia harus membangun visi ke depan ya yang diterjemahkan ke dalam kebijakan, program, dan aktivitas yang terukur dan juga dibiayai. Kemudian yang kedua adalah thinking again, ya, berpikir kembali dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada saat ini dan terdapat solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kalau thinking again saya kira hal yang biasa dilakukan oleh pekerja sosial. Tapi bagaimana menerapkan solusi itu yang menjadi bagian yang penting dan itu harus bisa menghasilkan gitu ya output yang jelas begitu, hasilnya jelas gitu. Kemudian yang ketiga adalah thinking across, berpikir melintas dengan mengambil pelajaran dan pengalaman pihak lain dan melibatkan stakeholders, para pemangku kepentingan untuk mengembangkan program yang sinergistik, yang program yang dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder, berbagai pemangku kepentingan, dan itu dilakukan secara sinergistik. Bapak-Ibu sekalian, bisa disebut sinergi kalau memenuhi 3 syarat. Jadi yang dikatakan sinergi ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah adanya kumpulan itu orang-orang itu, ada kumpulan orang-orang yang masih belum dikelola dengan baik gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kumpulan orang-orang itu diikat dalam suatu himpunan begitu ya, diikat dalam suatu himpunan. Entah itu wadah seperti organisasi, lembaga dan lain-lain. Itu kemudian yang ketiga adalah ada kemunculan ada output yang jelas yang dicapai gitu. Jadi itulah yang disebut dengan sinergi. Ada kumpulan, kemudian ada diikat kumpulan-kumpulan itu, kemudian adanya kemunculan atau hasil yang dicapai. Nah itulah yang disebut dengan sinergi gitu ya. Nah ini kalau ingin kapabilitas atau kapasitas pekerja sosial ini baik gitu ya, 3 pemikiran itu yang seharusnya bisa dilakukan seperti itu. Seperti thinking across itu kan berpikir bagaimana mengambil pelajaran dan pengalaman pihak lain untuk dijadikan sebagai, ini bukan direplikasi ya, ini memang bukan barang mati gitu ya. Ini yang bisa adalah diadaptasi ya, disesuaikan gitu ya. Kecuali kalau itu barangnya barang yang direplikasi itu, kecuali misalnya yang ditiru 100%, kecuali yang misalnya berupa sistem aplikasi atau yang sudah pasti gitu ya, itu baru. Tapi kaitannya dengan aspek-aspek sosial humaniora itu saya kira yang bagus itu adalah bagaimana kita bisa mengadaptasi pengalaman-pengalaman atau pemikiran-pemikiran orang lain disesuaikan dengan kondisi kita ya, yang akan mengadaptasikan ya kondisi geografis, karakteristik, sikap dan perilaku dan lain-lain. Nah ini garis kemiskinan menurut Jeffrey Sachs, ini juga terkenal ya, selain Robert Chambers yang ada slide berikutnya. Ini garis kemiskinan itu ada yang extreme poverty, rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, ini sudah jelas ya. Kemudian juga ada yang kemiskinan moderat, rumah tangga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi sangat minim dan tidak selalu mampu. Kemudian yang kemiskinan yang relatif, rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi berada di bawah rata-rata cara hidup di negeri yang bersangkutan. Kemudian Jeffrey Sachs juga ini terkait dengan konsep jebakan kemiskinan. Ini ada yang, ini artinya orang miskin itu menurut Jeffrey Sachs memang ketiadaan modal ya.
Ketiadaan modal ini dalam bentuk modal manusia berupa kesehatan, pendidikan, nutrisi, dan lain-lain. Kemudian juga modal bisnis, kemudian juga infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, sanitasi, pelindungan lingkungan, dan sebagainya. Kita juga masih dihadapkan oleh infrastruktur yang masih terbatas, yang justru infrastruktur ini bisa mendukung untuk bisa mendukung, berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian modal alamiah yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian juga ini terkait dengan public institutional capital. Jadi seperti administrasi publik yang dikelola dengan baik, sistem peradilan, kepolisian, dan sebagainya. Kemudian adalah knowledge capital, itu modal knowledge, modal pengetahuan, gitu ya. Modal pengetahuan, itu ya. Kadang-kadang orang ada yang memiliki modal pengetahuan, tapi kurang dalam modal simbolik. Modal simbolik itu modal ketenaran, modal popularitas. Tapi juga ada di antara orang yang memiliki modal simbolik, ya, ketenaran, popularitas, tapi masih terbatas dalam modal pengetahuan atau modal intelektual. Nah, ini kendala di kita. Kemudian juga ini Robert Chambers yang sangat terkenal dengan kajian-kajian kemiskinannya dan concern, ya, beliau ini concern ini tokoh dunia, concern di bidang penanggulangan kemiskinan. Ini terkenal dengan konsep deprivation trap, gitu, jebakan kekurangan, bahwa orang miskin itu memang memiliki ketidakberuntungan, ya, bahwa orang miskin itu adalah terkait dengan kemiskinan itu sendiri, kemudian juga ada kelemahan secara fisik, kemudian juga keterasingan. Nah, ini Prof. Fadil juga dengan teman-teman yang lain bagus kalau sudah lama mungkin digagas, kemudian juga akan konsentrasi kepada komunitas adat terpencil. Ini terkait dengan keterasingan, tentu saja komunitas adat terpencil ini. Selain juga rentan, ya, memiliki kerentanan, kemudian juga ketidakberdayaan. Nah, ini dimensi kemiskinan, ada dimensi ekonomi atau material, bahwa orang miskin itu memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ya, kebutuhan dasarnya. Pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kemiskinan sosial, berdimensi sosial dan budaya, ya, bahwa orang miskin itu sebetulnya memiliki budaya-budaya kemiskinan seperti apatis, masa bodoh, gitu ya, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, pasrah kepada nasib, ya. Mungkin kalau orang Sunda itu suka menyebut lah abi mah tos kieu kaayana mangga neng cep ada dikumakan, oke. Nah, itu orang yang secara budaya memiliki sikap pasrah kepada nasibnya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah kemiskinan berdimensi struktural atau politik, gitu ya. Nah, ini artinya orang yang mengalami miskin secara ekonomi pada hakikatnya karena mengalami kemiskinan struktural atau politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktur sosial yang paling bawah. Ada asumsi yang menegaskan bahwa orang yang miskin secara struktural dan politis akan miskin dalam bidang material. Gitu ya. Yang kemiskinan struktural itu bukan mereka orang miskin ini malas bekerja, karena memang struktur yang membentuknya. Ini ada kaitannya dengan faktor kepemilikan. Mengapa nelayan miskin? Karena memang mereka tidak punya perahu, tidak punya jaring. Mengapa petani miskin? Karena memang tidak punya sawah, tidak punya tanah. Nah, inilah
Jadi serangan terhadap kemiskinan itu sebetulnya keliru kalau hanya ditujukan pada faktor ekonomi. Seharusnya sentuhan terhadap budaya dan sentuhan terhadap struktur dan politik itu menjadi bagian yang penting dalam penanggulangan kemiskinan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang terkenal teori dari Oscar Lewis, ya, ditulisnya Oscar Lewis dengan teori the culture of poverty, budaya kemiskinan. Ini Oscar Lewis ini meneliti di Amerika Latin, sehingga dari hasil risetnya itu menghasilkan teori the culture of poverty, budaya kemiskinan, gitu ya. Jadi istilah budaya kemiskinan ini mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh antropolog yang terkenal, Oscar Lewis, yang menyatakan bahwa kemiskinan dapat mengakar dalam budaya suatu komunitas, diwariskan dari generasi ke generasi, dan berpotensi terus berlanjut terlepas dari perubahan ekonomi eksternal. Kemiskinan yang dicirikan oleh serangkaian nilai, sikap, dan perilaku tertentu yang dapat menghambat mobilitas sosial dan berkontribusi pada berlanjutnya kemiskinan. Jadi ada dua konsep penting dari Oscar Lewis ini terkait dengan teori kemiskinan, budaya kemiskinan ini, bahwa dari hasil risetnya itu Oscar Lewis bisa menyimpulkan bahwa orang miskin itu secara individu memiliki budaya seperti tadi, apatis, masa bodoh, apolitis, gitu ya, tidak berdayaan, pasrah kepada nasib, dan lain-lain. Itu secara individu. Kemudian secara kolektif, bahwa orang miskin itu tidak terintegrasi ke dalam lembaga utama masyarakat yang justru bisa menolongnya, bisa membantunya. Contoh, orang miskin tidak terintegrasi ke dalam orang kaya. Ya, seharusnya kalau terintegrasi kan orang miskin itu bisa memberikan tenaganya kepada orang kaya itu bisa memberikan imbalan kepada orang miskin tersebut. Itu kan ada hubungan timbal balik, reciprocity, seperti itu. Nah, kalau terasing, tidak terintegrasi, ya sulit untuk bisa mendapatkan aksesibilitas. Nah, seperti halnya juga orang miskin tidak terintegrasi ke dalam lembaga-lembaga ekonomi masyarakat, misalnya koperasi, perbankan. Ya, seharusnya dari koperasi simpan pinjam misalnya, orang miskin itu bisa meminjam untuk bantuan modal usaha. Begitu juga mungkin di bank, ya, bank yang bunganya rendah misalnya, itu kan bisa dijadikan sebagai bantuan modal usaha. Ini pengalaman Muhammad Yunus dengan Agreement Bank-nya itu, sehingga bisa mendapatkan hadiah Nobel. Itu juga sebetulnya kita bisa thinking across, berpikir melintas gitu. Bagaimana pengalaman Muhammad Yunus memberikan bunga bank kepada, memberikan modal usaha, ya, dengan jasa atau bunga yang sangat rendah untuk kaum perempuan, gitu ya, dan itu berhasil sehingga Muhammad Yunus bisa meraih hadiah Nobel, seperti itu. Nah, ini dari pengamatan saya bahwa ada kekeliruan atau kesalahan paradigmatik, ya, kesalahan cara pandang dalam hal penanggulangan kemiskinan, ya. Selama ini kita masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional. Padahal kemiskinan ini adalah multidimensi seperti tadi. Bukan hanya terkait dengan ekonomi, tapi juga terkait dengan budaya, terkait dengan struktur dan politik, seperti itu. Kemudian juga lebih bernuansa karitatif dibandingkan dengan produktivitas, gitu ya, karitatif, gitu ya. Seperti tadi disampaikan oleh Prof. Gusman, itu memang bahayanya dari pelindungan sosial, khususnya terkait
bantuan sosial itu juga kalau terlalu lama itu bisa menimbulkan sindrom ketergantungan gitu ya. Sindrom ketergantungan gitu ya. Saya pernah diingatkan oleh penguji saya waktu di UI oleh Profesor Adang Bahtiar. Ya, ini ketika beliau mengantarkan saya ke Pool gitu, mau pulang ke Bandung, Pak Bu, ini bagaimana dengan Kemensos yang berorientasinya pada bagi-bagi bantuan sosial seperti itu. Nah, mungkin ini adalah sebuah kritik juga gitu ya. Sebuah kritik juga bahwa memang misalnya dalam PKH, karena saya juga sebagai narasumber PKH dulu gitu ya selama 3 tahun, itu memang kekhawatiran itu ada ya, sindrom ketergantungan itu. Tapi kan sebetulnya PKH itu juga ada graduasi itu. Ketika komponennya sudah tidak ada, itu secara alamiah itu akan mengalami graduasi secara alamiah. Kemudian juga ada graduasi mandiri ketika KPM PKH ini sudah mulai meningkat secara ekonomi, itu juga sebetulnya bisa dilakukan graduasi mandiri. Hanya begitu begitu para pendamping PKH ketika saya uji melalui uji kompetensi itu, dampingan Anda berapa? Misalnya dampingan 200 KPM itu. Coba berapa yang bisa dilakukan graduasi mandiri gitu. Mungkin hanya sekitar 3 atau 4 KPM yang bisa dilakukan graduasi mandiri. Selain ada juga yang graduasi secara alamiah. Secara alamiah itu komponennya memang sudah tidak ada lagi. Kemudian yang ketiga adalah memposisikan masyarakat miskin sebagai objek daripada subjek. Ya, nah ini kan kalau bantuan sosial kan memposisikan masyarakat miskin ini sebagai objek bukan sebagai subjek. Tapi kalau memang program-programnya yang terkait dengan pemberdayaan, ya otomatis bahwa masyarakat miskin ini adalah dijadikan sebagai subjek perubahan. Gitu. Kemudian pemerintah juga masih sebagai penguasa daripada fasilitator. Jadi pemerintah ini masih banyak memberikan perintah harus begini, harus begitu. Padahal masyarakat sendiri yang bisa mengelolanya. Ya. Masyarakat sendiri yang punya pemahaman, punya kesadaran untuk bagaimana mengatasi kemiskinannya itu sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian, ini Bapak Ibu sekalian, bentuk-bentuk modal sosial untuk pelindungan sosial rumah tangga miskin di pedesaan dalam optimalisasi ketahanan pangan. Inilah hasil riset saya di Indramayu, Kabupaten Indramayu ya 2023-2024. Saya mendapatkan hibah dikti, ya saya melakukan penelitian di Indramayu terkait dengan modal sosial untuk pelindungan sosial rumah tangga miskin di pedesaan dalam optimalisasi ketahanan pangan. Nah, saya dapat menyimpulkan bahwa hasil riset saya ini terkait dengan bentuk-bentuk modal sosial ini gotong royong, ya gotong royong bahwa masyarakat itu juga masih punya sikap gotong royong. Kemudian juga ada kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan untuk bisa saling membantu gitu di antara masyarakat itu masih ada. Kemudian jaringan sosial itu juga masih ada ya, masih terpelihara. Kemudian juga ada norma-norma sosial dan juga aksesibilitas terhadap ketersediaan pangan. Nah, ini memang dari cukup miris begitu. Cukup miris gitu ya. Yang saya teliti ini ada beberapa KPM yang memang sudah tidak ada komponennya, sudah tidak lagi mendapatkan bantuan sosial ya. Kemudian juga tidak lagi mendapatkan sembako gitu ya. Oleh karena itu bagaimana dia atau mereka bisa bertahan hidup? Yaitu dari pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya kita juga bisa punya keprihatinan terhadap mereka gitu ya, untuk bisa mendapatkan uang itu bagaimana mereka itu
buburuh gitu, buburuh apa namanya, kalau ada orang hajat itu buburuh untuk cuci piring dan lain-lain, itu hanya satu kali itu bisa mendapatkan 75.000, ada yang 100.000. Itu tergantung dari orang yang punya hajat itu bagaimana kebaikannya seperti itu. Ada juga yang istilahnya itu dalam bahasa Indramayu atau Cirebon itu ya. Bahkan di saya juga ada istilah namanya itu guguris itu. Guguris itu yang sudah habis, misalnya begini, apa ngabadahkeun balong gitu ya, balahkeun balong gitu ya. Itu ikan-ikannya oleh pemiliknya itu sudah berhasil di apa namanya, di diambil begitu ya. Kemudian sudah dinyatakan apa namanya, sudah tidak ada lagi. Silakan kalau mau ada yang mengambil gitu, mencari kembali. Nah itu namanya guguris gitu ya, namanya guguris. Itu prihatin sekali ya hasil riset saya di Indramayu itu. Karena itu Indramayu itu termasuk ke dalam Cirebon Raya yang daerah miskin ya. Indramayu, Kuningan, Majalengka gitu ya, Kabupaten Cirebon, bahkan kota Cirebonnya sendiri juga termasuk 5 Cirebon Raya, ya Cirebon Raya Kabupaten Kota itu yang 5 terbawah kemiskinannya itu 5 terbawah. Jadi dari 27 kabupaten kota yang di Jawa Barat. Bahkan IPM juga, indeks pembangunan manusianya juga yang Bandung Raya ini juga Cirebon Raya ini juga masih rendah. Nah, kemudian model strategi penguatan modal sosial untuk pelindungan sosial rumah tangga miskin di pedesaan dalam optimalisasi ketahanan pangan. Ini yang pertama, ini juga hasil riset saya ini di apa namanya, di Indramayu, bahwa yang pertama adalah strategi adalah meningkatkan insentif petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah HPP. Ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan aksesibilitas rumah tangga miskin pada pelindungan sosial, khususnya ini bantuan sosial. Ya, sembako itu memang mereka masih sangat membutuhkan ya. Kemudian juga apa namanya, juga bantuan-bantuan sosial lainnya gitu ya, yang melalui apa namanya, yang tadi kalau sembako ini melalui misalnya BPNT ya, bantuan pangan non tunai, ataupun juga yang tunai. Kemudian meningkatkan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Daerah. Ini Dewan Ketahanan Pangan Daerah itu memang kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik. Seperti juga di TKPK, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang ada di kabupaten kota, ini juga kadang-kadang kurang berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian juga perlunya membuat kebijakan berupa peraturan daerah tentang ketahanan pangan daerah. Ini juga penting karena kalau sudah menjadi Perda ini kan ada kewajiban pemerintah melalui APBD, pemerintah daerah melalui APBD yang bisa berkontribusi dalam anggaran sekian persennya untuk penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam ketahanan pangan. Kemudian meningkatkan disiplin dalam berkebun palawija dan bertanam padi. Ini juga menjadi bagian penting, gitu ya. Menjadi bagian yang penting karena memang selain di Indramayu ini sebetulnya sumber kekayaan dari laut gitu, dari perikanan juga sebetulnya bagus gitu. Tapi mungkin dari sisi perkebunan palawiyah dan juga berenang padi mungkin masih kalah produktif dibandingkan dengan Kabupaten Karawang maupun juga Kabupaten Subang. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian sebuah model strategi penguatan modal sosial untuk pelindungan sosial rumah tangga miskin di pedesaan dalam optimalisasi ketahanan pangan. Jadi ada 5 strategi yang perlu dilakukan karena ketahanan pangan, kemiskinan, kemudian kesehatan, kemaritiman ini menjadi isu-isu sentral baik itu dalam riset maupun juga dalam
praktek pekerjaan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya, silakan Kang Agus, atau langsung saja ini. Langsung ya, terima kasih. Iya. Dr. Abu Hurairah, saya hari ini sangat senang banget dan bahagia. Biasanya banyak peserta ini sedikit jadi leluasa buat saya nih untuk menanggapi. Sudah sangat lama ini, Dok Abu Hurairah, saya itu mempunyai atensi dengan tema modal sosial. Ini sangat lama karena saya kan mempelajari tentang sosiologi pedesaan. Nah, itu. Nah, ketika kita menyampaikan tentang kemiskinan, apalagi sudah ada riset dari Pak Abu, ini bagus sekali tentang modal sosial, saya kepikiran kemiskinan itu dari aspek ekonomi, yaitu adanya modal finansial yang sering dipertanyakan. Kemudian SDM, ilmu pengetahuan teknologi, baru jaringan pasar, ini untuk strategi kemiskinan aspek ekonomi, Pak Abu. Nah, ternyata aspek ekonomi saja kan tidak cukup, maka ini modal sosial adalah salah satu alternatif untuk mengatasi kemiskinan, itu dulu. Ini menariknya nih. Saya terus mengutip dari Pak Abu, kajian tentang modal sosial dari Narayan dan Putnam, itu luar biasa banget, dari Narayan dan Putnam, di mana modal sosial berupa kepercayaan, norma, jaringan sosial. Ditambah lagi dengan tipe modal sosial yang bridging, kemudian bonding dan linking. Tentu dua paduan itu sangat bagus. Nah, persoalannya tadi yang paling menarik dari saya pertama adalah ketika riset Pak Abu untuk mengatasi kemiskinan, salah satunya dengan perspektif untuk ketahanan pangan. Tadi itu ketahanan pangan. Nah, saya berpikir ada salah satu alternatif yang seharusnya Kementerian Sosial atau para ilmuwan sosial itu kenapa tidak membesarkan atau lebih memperdalam tentang konsep ketahanan sosial untuk kemiskinan itu, Pak Abu. Saya sendiri sih karena orang Kementerian Sosial, kemudian dari sosiologi, ya kenapa kita tidak memperdalam tentang konsep ketahanan sosial untuk kesejahteraan, karena udah hasil risetnya udah sangat banyak, kajiannya banyak itu Pak Abu. Ketahanan sosial itu ada 4 aspek yang hasil kajiannya. Nah, ini menarik, pertama itu dulu Pak Abu. Nah, kemudian ketika kita ingin menjadikan masyarakat yang sejahtera, kan ternyata ketahanannya itu banyak sekali, bukan sekedar ketahanan pangan, sosial, ternyata karena ekonomi, politik, banyak sekali. Namun demikian khusus untuk modal sosial, ya saya sepakat kalau ini nanti di forum lebih besar lagi, ini menarik untuk kajian di Kementerian Sosial karena brandingnya kita kan sosial itu Pak Abu. Jadi hari ini betul-betul luar biasa karena fokus ke modal sosial. Saya sangat senang itu Pak Abu intinya. Jadi sekali lagi saya nanti kalau riset dikembangkan oleh Dr. Abu, ya modal sosial seperti bagaimana mengemas sebuah jaringan, terutama yang belum ada hubungan dari modal sosial itu tentang kearifan lokal Pak Abu. Karena kemiskinan pedesaan itu betul uniknya, dan kearifan lokal itu adalah keunikan yang menjadi modal sosial. Itu barangkali mudah-mudahan bisa ditangkap Pak Abu tentang kajian modal sosial. Kok saya tertarik banget dengan dua konsep tadi, yaitu ketahanan sosial dan yang kedua tentang kearifan lokal. Terima kasih Pak Abu. Terima kasih Pak Agus Elia ini dari Poltek Esos yang juga memiliki kesamaan dalam concernnya dalam bidang social capital gitu ya. Nah ini bisa berkolaborasi ini Pak Agus ya. Ya, Pak Agus terkait dengan riset ataupun juga praktek bagaimana modal sosial ini bisa dieksplorasi gitu ya, bisa dan dimanfaatkan untuk khususnya untuk penanggulangan kemiskinan. Nah, ini memang
apa namanya, sebetulnya yang terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal, saya bersama teman-teman juga pernah meneliti di Kabupaten Subang itu ya, di Desa Bancai, itu juga menjadi konsentrasi dari Bu Marwanti. Pak Agus, Bu Marwanti itu juga concern nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Kampung Bancai. Kampung Bancai di Ciater, Kabupaten Subang, gitu, seperti itu. Nah, itu juga saya bersama teman-teman pernah meneliti bagaimana nilai-nilai kearifan lokal ini tentu sebagai sebuah bentuk modal sosial dalam upaya pengembangan pariwisata berbasis budaya, gitu, yang ada di Kampung Bancai. Kemudian juga di Pangandaran juga pernah melakukan penelitian yang terkait juga bagaimana nilai-nilai kearifan lokal ini dalam pengembangan pariwisata. Nah, ini saya kira penting. Nah, bagus kalau memiliki konsentrasi yang sama ya dengan saya terkait dengan modal sosial. Ini karena memang betapa pentingnya modal sosial ini bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan ya. Nah, riset-riset ini justru seharusnya bisa diterapkan gitu ya. Karena itu sebetulnya riset yang saya lakukan ini juga sebetulnya masuk ke dalam kategori riset terapan gitu. Riset terapan artinya riset yang dalam jangka waktu pendek itu hasil-hasilnya bisa diterapkan untuk apa namanya langsung kepada masyarakat gitunya. Nah, ini Pak Agus, justru dari hasil riset itu juga saya sudah menulis buku terkait dengan model intervensi komunitas yang sebetulnya pada bulan yang lalu ini sudah kita bahas melalui webinar ini sebetulnya. Itu pada bulan yang lalu. Dan ini sudah terbit bukunya dan sudah apa namanya, sudah ada dosen Poltekkes yang sudah memiliki buku ini gitu ya. Ada beberapa. Nah, ini tantangan kita Pak Agus ya, bagaimana hasil riset ini bisa langsung diterapkan terutama untuk kabupaten ataupun kota yang masih dalam kategori miskin ya, seperti yang saya sebut tadi, itu Cirebon Raya ini kategori miskin ya. Jadi 5 kabupaten kota Cirebon Raya itu berada dalam titik terendah dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat gitu. Makanya saya konsen ke daerah Cirebon Raya khususnya adalah Indramayu gitu ya. Bahkan ketua BPS Indramayu ini menyebutnya sebuah anomali gitu. Kenapa ya Kabupaten Indramayu ini sumber daya alamnya bagus terutama dari sisi kelautan dan kemudian perikanan gitu ya. Tapi masyarakatnya justru masih banyak yang miskin. Itu saya hasil wawancara dari Ketua BPS ya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. Seperti itu. Mungkin itu jawaban saya Pak Agus, bisa nanti bisa ketemu di darat itu ya. Ketemu di darat di Poltekkes ataupun juga di Unpas mungkin untuk berdiskusi terkait dengan riset-riset ataupun juga praktek pekerjaan sosial khususnya kajian tentang modal sosial. Baik Pak Bu, saya berharap nanti ketika orang miskin selalu rindu dengan sekarang itu, rindu dengan modal ekonomi alias uang, mudah-mudahan nanti rindu dengan modal sosial tuh Pak Bu kalau saya sih. Iya, iya. Terima kasih. Iya, jadi selama sentuhannya untuk menanggulangi kemiskinan sentuhannya pada aspek ekonomi itu
dengan sendirinya akan mengalami kegagalan. Kalau sentuhan budaya dan sentuhan strukturalnya itu tidak dilakukan gitu. Itu kan tema-tema pemberdayaan untuk masyarakat miskin itu terlalu berorientasi pada ekonomi. Aspek budayanya tidak disentuh, strukturnya juga kurang banyak disentuh. Jadi banyak kegagalan. Apalagi tema-tema pemberdayaan yang sebetulnya direduksi hanya sekedar pelatihan. Jadi istilahnya itu one shot ya, satu kali tembakan. Atau touch and go, ya, sentuh dan pergi. Kalau sudah disentuh melalui pelatihan, sudah bubar gitu. Padahal banyak tahapan-tahapan yang lain yang harus dilakukan setelah pelatihan. Mungkin ada pendampingan sosial, ada bimbingan teknis, ada apa namanya, ya termasuk di dalamnya adalah dari sisi marketing misalnya ya, dari sisi marketing yang berbasis digital, ya, kita sulit untuk bisa mengandalkan marketing atau pemasaran yang sifatnya konvensional, misalnya seperti itu. Ini bahayanya program-program yang mengusung tema pemberdayaan, tapi hanya dilakukan pelatihan saja gitu. Padahal pelatihan ini hanya salah satu tahapan dari pemberdayaan. Tahapan-tahapan selanjutnya tidak dilakukan, jadi tidak tuntas gitu. Jadi kalau sudah dilakukan pelatihan, gugur kewajiban gitu ya. Sudah, wah isola ini pemberdayaan. Jadi kesalahan besar. Pemberdayaan yang hanya direduksi melalui pelatihan ini adalah sudah banyak menemui kegagalan. Gitu. Mungkin itu Pak Agus. Silakan yang lainnya. Pak Agus nanti bisa ketemu lah di Poltek Yesus ada di Unpas itu ya. Baik, terima kasih. Saya sangat senang Ya. bisa ketemu nanti. Ya. Ya. Ya, silakan yang lainnya. Halo? Pak Abu, Ya. sambil menunggu yang lain, silakan yang lain jangan terganggu. Saya ini ngisi waktu dengan Pak Abu, silakan nanti untuk tanggapi. Saya sebenarnya dengan proyek pemberdayaan itu atau untuk mengatasi kemiskinan pengen punya suatu instrumen asesmen itu yang paling penting. Sebenarnya selama ini intervensi itu berdasarkan asesmen yang bagus atau enggak. Misalkan ini kalau tidak berdaya, pemberdayaan itu ketidakberdayaan apa atau tunadaya apa yang terjadi, kok langsung intervensinya seolah-olah ada intervensi tetapi asesmennya nggak jelas gitu. Jadi suatu masyarakat atau kelompok miskin itu hasil asesmennya tunadaya apa yang tunadaya gitu, tidak berdaya apa struktural, tidak berdaya pasar atau apa itu. Penasaran banget tentang asesmennya itu Pak. Ya betul, harusnya dilakukan asesmen secara komprehensif ya. Jadi masalah-masalah ekonomi seperti apa yang dihadapi oleh masyarakat miskin juga itu perlu di-assessment. Budaya seperti apa yang dimiliki oleh masyarakat miskin itu juga perlu di-assessment. Aspek struktural dan politik seperti apa itu terutama yang 3 dimensi itu ya yang perlu dikaji begitu ya. Hanya kan mindset dari awalnya bahwa orang miskin itu ya seolah-olah hanya kaitannya dengan faktor ekonomi. Ini sudah salah mindset dari awalnya. Nah, kalau sudah mindset dari awalnya seperti itu, seolah-olah asesmen itu tidak perlu dilakukan. Sudah langsung orientasinya pada ekonomi. Padahal itu adalah kesalahan besar gitu ya. Kesalahan besar. Sentuhan budayanya tidak banyak dilakukan. Bagaimana membangun mental
dari masyarakat miskin itu sendiri juga yang perlu dilakukan. Dari aspek aspek struktur itu juga perlu dikaji itu, dan politik itu juga perlu dikaji. Nah, ini yang seringkali diabaikan gitu ya, karena mindsetnya sudah begitu. Jadi seolah-olah orang miskin itu hanya kaitannya dengan faktor ekonomi gitu, tidak ada kaitannya dengan faktor budaya dan struktural. Nah, ini atau politik. Nah, ini apa namanya, kecelakaannya dalam tanda petik, kecelakaan dalam apa namanya, mengatasi masalah kemiskinan. Oleh karena itu saya juga melalui kajian saya yang 4 hal tadi ini juga perlu menjadi perhatian. Kalau penanganan kemiskinan yang hanya berorientasi pada ekonomi, saya yakin akan mengalami kegagalan tanpa memperhatikan aspek yang multidimensional. Selain ekonomi juga ada faktor budaya, ada faktor struktural dan politik. Gitu. Kemudian juga bahwa orang miskin ini perlu diberi gitu ya, seolah-olah ini hanya sifatnya karitatif, itu juga kecelakaan ya, kesalahan besar gitu ya. Justru mereka harus dijadikan sebagai subjek perubahan gitu. Tanpa ada keterlibatan dari masyarakat miskin sendiri untuk bisa mengubah nasibnya, ya sulit untuk bisa mengatasi masalah kemiskinan itu sendiri. Mungkin itu Pak Agus ya. Ya, terima kasih Pak Abu. Nah ini memang assessment ini perlu secara komprehensif gitu ya. Secara komprehensif dilakukan meliputi berbagai aspek atau dimensi gitu ya. Nah, ini memang perlu kita yang mengawalinya, bagaimana melakukan assessment, membuat instrumen lah untuk assessment yang lebih komprehensif. Ini juga bisa dijadikan sebagai apa ya, sebagai apa namanya, best practice-nya lah. Bagian ini juga perlu gitu ya, tapi itu juga perlu dikembangkan gitu. Instrumen yang sudah ada dan itu sudah dilakukan dalam melakukan assessment-nya, kemudian juga perlu dikembangkan lebih jauh gitu. Jangan semata-mata untuk ditiru, karena kondisi geografis itu yang berbeda. Kondisi geografis yang pegunungan dengan pantai kan itu berbeda. Karakteristik masyarakatnya juga berbeda, sikap dan perilakunya berbeda gitu. Oleh karena itu, bahasa yang sering saya kemukakan itu sebetulnya bukan replikasi, bukan peniruan plak, bukan menjiplak, tapi juga adaptasi ya, menyesuaikan untuk bisa dikembangkan lebih jauh gitu, seperti itu. Baik, silakan yang lain. Pak Agus mengajar apa di Poltekkes? Saya pekerja sosial, Pak. Sekarang. Oh, pekerja sosial. Ya, dulu saya ngajar di Balai Lembang Bandung. Saya fokus pemberdayaan di Balai Diklat Lembang, Pak. BPPKS Lembang Bandung. Oh, iya. Iya, dulu Widya Suara, kemudian Widya Suara. Ya. Kemudian sekarang berkeliling di Jakarta struktural, sekarang kembali ke fungsionalnya Peksos. Sudah pensiun harusnya Agustus ini, Pak. Ini masih ada tambahan lagi kan fungsional. Oh. Pekerja sosial saya dan concern di makro. Ya, dan saya sampai jenjang apa? Utama. Sampai utama. Tapi saya masih madya. Utama. Kalau jabatan fungsional dosen itu sudah guru besar. Iya. Makanya pertama muda, madya, utama begitu ya. Iya. Kalau di dosen itu asisten ahli, lektor kepala, guru besar. Gitu. Itulah Agustus ini pensiun tentang modal sosial, karena saya di Kementerian Sosial, kemudian sekarang masih di enggak, ada tambahan lagi 2 tahun lagi ada tambahan, jadi 2 tahun lagi 2027. Iya, di Balai Lembang. Sekarang di Poltekkes. Sekarang di Poltekkes. Ya, Poltekkes jadi Peksos. Kalau di Lembang waktu itu Widya Suara. Sekarang di Poltekkes
Jadi dosen. Jadi bukan, Poltek Esos saya fungsional pekerja sosial. Oh, Sekarang ada ya. ya itulah bedanya perguruan tinggi satu-satunya mungkin bukan di Indonesia tapi di dunia yang ada Peksosnya. Makanya pengen mewarnai Pak Abu. Dukung untuk mewarnai Oh, Poltek Esos ada pekerja sosialnya di sini. oh iya iya iya. 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 Jadi apa namanya pekerja sosial bidang pendidikan. Bagusnya sih pekerja sosial setting sekolah Iya, atau pendidikan gitu. Iya. iya. Tapi saya lebih Nah, senangnya kepemberdayaan di masyarakat karena memang oh. dari dulu senangnya pemberdayaan dan kewirausahaan. Di Balai Lembang berapa lama, Pak Gus? Saya di Balai Lembang 8 tahun ditambah 1 tahun. Jadi tahun 2000 sampai 2008 di Lembang. Kemudian pindah dan balik lagi setahun. Kembali lagi ke Jakarta, baru kembali lagi bolak-balik aja. Puter-puter. Oh. Di Balai Lembang dengan Bu Endah itu ya? Ya, dengan Bu Enda, dengan Bu Lilis, dengan Bu Dewi, yang dulu-dulunya dengan seniornya Pak Sigit, banyak lah Wida Suara. Oh iya iya iya. Bu Enda termasuk masih junior masih Bu Enda. Iya iya iya. 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 Dengan Bu Dewi itu sering jadi Ya, Bu Dewi. pasangan asesor. Ya, betul. Bu Dewi Gugun ya. Iya. Iya, Pak Budi, menarik deh kalau kita punya model. Saya senang kalau pemberdayaan itu luar biasa bagi masyarakat, pasti merasa kalau intervensi kita itu berharga banget gitu, Pak Bu. Saya Iya. itu sempat yang sukses itu Kampung Nila di Ciamis Kawali yang tadinya tidak menjadi apa-apa, sekarang udah sangat bagus. Kampung Nila Kawali Ciamis. Ciamis ya? Ya, di Kampung Nila nanti kalau suatu saat main ke Pangandaran, singgah dulu di Kampung Nila. Sudah berkembang sekarang. Oh. Jadi Di Ciamisnya di memberdayakan mana, Bagus? di Kecamatan Kawali. Oh, di Kawali. Iya. Jadi tadinya masyarakat pembudidaya ikan nila, kemudian dikembangkan dengan olahan nila. Nila jadi brownies, jadi cendol, jadi es krim, jadi nugget, segala macam dari nila gitu. Oh. Jaringan pasarnya udah bagus, budaya masyarakatnya udah bagus, mentalitasnya udah bagus. Kemudian catatan lapornya udah bagus karena setelah dilatih masih didampingi oleh pendamping. Oh iya. Iya. Bagus tuh. Udah maju. Kawali ya. Oke. Ya. Kawali. Kita 3 tahun lah mulai berkembangnya. Makanya nggak bisa kalau pemberdayaan tuh tadi yang Bapak bilang touch and run itu nggak bisa, harus terus-terusan intensif. Kang Agus, Bagus Pak Jar? Kang Agus. Oh, masih belum bisa bicara. Kang Agus. Di Zoom. Kang Agusnya lagi sibuk ini. Ditutup aja nggak apa-apa Pak Abu, barangkali Pak Yusman juga lagi sibuk. Oh, Prof. Yusmannya mungkin lagi sibuk. Teman-teman. Pak Agus, sebetulnya saya juga sering ke Poltek Esos. Iya. Ini Poltek Esos kan baru Pak Abu. Mahasiswa magister. Iya, karena Poltek Esos ada Peksosnya baru, jadi setelah simbol status kita jadi subordinat, harusnya ada nuansanya yang lebih berperan. Ternyata merintis jalan berperanan sosial itu sulit, tidak semudah dengan konsep-konsep. Karena semua harus punya habitat yang mendukung. Ternyata sangat penting suatu peranan yang disandang itu Pak Abu untuk berdaya tuh gitu. Bu Sunarti rekan saya juga Pak Abu di Lembang sekarang. Bu Sunarti. Ya? Bu Sunarti rekan saya juga di Lembang. Oh iya, iya. Dikira mau hadir juga. Lagi sibuk. Sibuk. Oke, baru kali ini nih pesertanya sedikit biasanya. Iya, biasanya lumayan. banyak. Makanya jarang ada kesempatan menanggapi.
ini kenapa sedikit? Tadi saya udah WA juga ke teman lain, kenapa sedikit ya biasanya. Dan paling enak kalau siang, kalau saya daripada malam ngantuk, udah di rumah. Iya. Sudah ditutup, Pak? Belum. Silakan ditutup ini. Sudah nggak ada lagi mungkin yang Ada Prof. Yusman. ya. Pak Prof barangkali akan menyampaikan beberapa hal sebelum ditutup, Pak Prof. Yusman. Kita tunggu dulu Pak dari Pak Prof. Yusman. Insya Allah nanti barangkali kalau tidak terlalu mepet, kita akan sebarluaskan secara masif Pak, kalau memang ada nanti kesempatan misalnya bulan September. Sebetulnya bulan September itu kalaupun isu yang mau diangkat terkait dengan keberadaan Undang-Undang Peksos Pak. Nah ini kan sudah berapa tahun nih. Ya, kan ditetapkannya pada akhir. Halo, Pak Prof. Yusman. Ya, siap. Sudah selesai? Ya. Sudah, Prof. Ya. Bu. Ya. Tanya sudah tersampaikan Pak ya? Atau seperti apa? Bang Binsar nggak masuk ya? Binsar nggak masuk, Prof. Nggak masuk. Prof. Padeo juga nggak masuk ya? Nggak masuk ya. Baik, Kang Abu, ini acara teman-teman ini mungkin biasanya mereka ini, Kang Agus, harus klik langsung itu, Kang Agus. Kita menggunakan ini kan, jadi masih belum bisa sebagian. Nanti kesempatan akan datang kita menggunakan yang mudah aja, tinggal mereka pencet, udah itu bisa ngomong gitu kan. Ya, kalau yang menggunakan nomor email segala macam ini memang nggak bisa bagian. Atau nuhun ini Kang Abu ini mungkin ya yang penting apa yang sudah disampaikan oleh Kang Abu sebagai narasumber, insya Allah sebagai ilmu yang bermanfaat yang akan digunakan oleh baik pekerja sosial, social worker maupun para pihak lainnya, baik dalam program pengembangan masyarakat ya, praktek pekerjaan sosial dalam pengembangan masyarakat, atau setidak-tidaknya bagi mereka yang bekerja pada dunia pendidikan untuk menambah ya wawasan pengetahuan mereka sebagai bahan pembelajaran kepada para mahasiswa. Nah, hal yang paling penting sebetulnya yaitu praktek pekerjaan sosial dalam pengembangan masyarakat ini memang ada satu ada hambatan psikologis ya, karena social worker pada sebagian besar lebih banyak berhubungan dengan kasus-kasus perorangan ya, dengan kasus-kasus keluarga. Karena itu pada saat mereka terlibat dalam intervensi dalam pengembangan masyarakat atau makro, mereka berhadapan dengan banyak pihak, pimpinan lembaga, organisasi, pembuat kebijakan, ya, kemudian melakukan advokasi, melakukan negosiasi, ya, melakukan berbagai macam
upaya untuk menemukan sumber-sumber dan mendaya gunakan dan semacamnya. Ini memerlukan satu kecakapan berkomunikasi yang lebih luas dan kemampuan membuat jaringan-jaringan hubungan sosial yang lebih luas ya. Karena itu memang tidak mudah, karena memang pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia pada umumnya lebih menekankan pada praktek, pada casework dan sedikit group work. Sedangkan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat ini lebih banyak ya diminati oleh mereka yang memang punya pengalaman pada saat mereka kuliah, mereka melakukan berbagai aktivitas-aktivitas yang luas ya sebagai mahasiswa. Nah, intisarinya bahwa kita mengalami satu hal yang bukan dilematis, tapi social worker kalau dia terlibat dalam tim bersama dengan ahli dan profesi lain dalam program-program pengembangan masyarakat, itu kita akan mencari mereka agak sulit karena mereka umumnya akan mengatakan saya nggak punya waktu atau saya tidak punya tidak punya bahan untuk bicara soal itu dan seterusnya. Ini barangkali tantangan ke depan, barangkali ke depan bagaimana pendidikan pekerjaan sosial, pembelajaran tentang mata-mata kuliah itu juga lebih diberikan ya praktek yang lebih banyak atau seimbang dengan praktek bagi penanganan kasus-kasus individu. Apapun yang terjadi, ini adalah proses belajar yang panjang saya kira. Kita masih menghadapi banyak kendala-kendala. Pada sisi lain ya, pada saat social worker teman-teman kita melakukan tugas-tugas ya mereka di lembaga mereka ya, apakah di Kemensos atau di berbagai tempat lainnya, maka mereka sangat terikat dengan kewajiban-kewajiban mereka pada lembaga tersebut, sehingga performa mereka ya lebih mencerminkan perilaku birokrasi yang tunduk pada ketentuan-ketentuan aturan birokrasi, ketimbang misalnya saja melakukan menggunakan ya mengamalkan ilmu dan profesi ya dalam pelaksanaan tugas-tugas birokrasi mereka. Ini tantangan-tantangan yang kita hadapi ke depan. Oleh karena itu kita tidak boleh menyerah bahwa lembaga pendidikan, demikian juga organisasi profesi harus ya mengajak ya, kemudian memberikan banyak kesempatan kepada teman-teman social worker ya untuk mencoba ya melakukan praktek pekerjaan sosial, intervensi makro dan pengembangan masyarakat ya, walaupun itu tidak terlalu mudah untuk dilakukan. Saya kira waktunya mungkin kita akhiri saja ya, kesimpulannya bahwa model sosial, penerapan modal sosial ya dalam praktek pekerjaan sosial, khususnya dalam pengembangan masyarakat, baik dalam menangani kondisi keluarga miskin atau yang lain, merupakan satu unsur atau satu konsepsi teori yang perlu dipahami, perlu dikembangkan dan perlu dipraktekkan oleh social worker dalam tugas-tugasnya, baik sebagai abdi pemerintah maupun sebagai seorang social worker profesional. Itu saja yang bisa kita simpulkan dari pertemuan sore hari ini. Saya harap Kang Abu, ya saya kira harus tidak boleh kenal menyerah Kang Abu ya untuk memberikan ilmunya kepada social worker ya, karena tidak mudah ya mencari sosok ilmuwan yang di kampus yang punya waktu. Kapan siap ya siap untuk berbicara ya, kebanyakan mereka sangat terikat dengan tugas-tugas birokrasi mereka. Saya menghormati betul Kang Abu ini ya, orang yang menyediakan waktu luang, waktu yang cukup banyak ya untuk melakukan tugas-tugas pengembangan ilmu melalui webinar, melalui ceramah dan lain semacamnya. Ya, kita harapkan begitu Kang Abu.
Ya, mudah-mudahan selain Kang Abun juga nanti ada teman-teman lain yang kalau diajak itu tidak selalu rumit itu kan. Saya kira mohon maaf kalau ada keterbatasan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini, namun sedikit yang kita lakukan tentu manfaatnya lebih banyak bagi kemajuan profesi itu sendiri maupun bagi perluasan ya wawasan, pengetahuan dan kesakapan sosiologi. Semoga Allah memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua dalam melaksanakan, mengamalkan Amin. ilmu dan profesi pekerjaan sosial ini ya sebagai salah satu jalan ibadah yang insya Allah diberikan pahala yang penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin Kang Abu ingin wabarakatuh. nutup, silakan Kang Abu. Silakan kesimpulan. Mungkin. Ya, sebelum ditutup nanti oleh Kang Agus, ya ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan tadi sempat diskusi dengan Pak Agus Elia yang sekarang tugasnya di Poltek Esos ini bisa memberikan manfaat ya, khususnya dalam mengkaji juga mempraktekkan modal sosial dan lebih khusus lagi dalam upaya penanggulangan kemiskinan itu ya. Nah ini sebagai kesimpulan harus banyak program-program yang dimana masyarakat miskin itu sendiri juga harus terlibat itu sebagai subjek perubahan. Ya. Jangan juga banyak mengandalkan apa yang sifatnya pelindungan sosial, bantuan sosial. Bantuan sosial itu tetap diperlukan, tapi mungkin tadi ya harus ada jangka waktunya begitu ya. Jangan selamanya selama hidupnya itu selalu akan mendapatkan bantuan sosial. Ini sindrom ketergantungan memang akan selalu ada ya kalau bantuan ini sifatnya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi program-program itu harus diorientasikan kepada upaya pemberdayaan sebetulnya. Pemberdayaan ini pemberdayaan sosial, bukan pemberdayaan secara ekonomi. Pemberdayaan sosial itu meliputi ekonomi, juga aspek budaya dan aspek strukturalnya. Mungkin itu yang perlu dilakukan begitu ya. Mungkin itu, Rob. Terima kasih. Setuju Kang. Ya. Bangga, terima kasih Kang Abu. Maka saya serahkan kembali kepada Ketua Umum Kang Agus, Ketua Umum YAPSI. Silakan Kang Agus. Baik, terima kasih Pak Khairul yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua Dewan Pembina, Bapak Profesor Isman Iskandar, dan juga Bapak Ibu Pak Agus Elia, Bu Darwanti, dan tadi sempat ada beberapa yang masuk. Terima kasih atas kehadirannya. Penerapan model penguatan modal sosial dalam praktik pekerjaan sosial bagi perbaikan kondisi sosioekonomi keluarga miskin yang diselesaikan tanggal 12 Agustus 2025 telah berakhir. Mudah-mudahan kita bulan depan bertemu dengan topik yang sangat menarik dan juga insya Allah kita persiapkan sedemikian rupa agar nanti pesertanya akan lebih banyak lagi. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Kang Agus ya. Mohon Kang Atur Abu ya. nuhun, Prof. Isman, Kang Agus, ya. Pak Agus Elia, Bu Darwanti, Ya. juga yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Jazakallahu khairan kasiran. Waalaikumsalam. Mohon pamit.